Aparat keamanan berkomitmen menjaga kedamaian Papua menjelang Nataru. Dikutip dari dilexnews.com. Aparat keamanan berkomitmen menjaga kedamaian Papua menjelang Nataru. TNI Polri dan Badan Intelijen Negara berkomitmen untuk terus menjaga kedamaian Papua menjelang Nataru. Kesiapan aparat keamanan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Ulah kelompok separatis teroris Papua tentu saja harus diatasi. Apalagi di bulan Desember, umat Kristiani dan Katolik akan merayakan Natal. Momen Natal dan Tahun Baru 2022 tentu saja harus diwujudkan secara damai tanpa adanya ancaman teror. Untuk memberantas KST, aparat keamanan memiliki pasukan khusus yang bernama Satuan Tugas Nenangkawi. Satgas tersebut bertugas untuk memberantas KST yang kerap membuat onar. Pada 27 November lalu, Satgas Nenangkawi telah berhasil menangkap pentolan KST yang bernama Demius Magayang alias Temius Magayang di Jalan Gunung Distrik Dekai, Kabupaten Yahukino. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, mengatakan bahwa Demius Magayang merupakan Komandan Operasi KST Kodam wilayah Yahukino dan masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam rentetan kasus pembunuhan di wilayah Dekai, Kabupaten Yahukimo. Mustafa mengatakan salah satu kasus yang melibatkan Demius Magayang adalah pembunuhan terhadap 2 anggota Satgas Pamrahwan. Demius juga terlibat di pembunuhan di Jalan Bandara tanggal 18 Mei 2021. Penyerangan terhadap aparat dan ada korban luka-luka dan masih banyak kasus lainnya. Saat Demius Magayang dibekuk ditemukan barang bukti berupa senjata api rakitan, 8 butir amunisi, handy telki, dompet, pisau, kalung, dan rokok. Dari barang bukti tersebut, maka bisa ditelusuri dan akhirnya dilakukan penyelidikan serta penyidikan. KST juga akhirnya diketahui memiliki sistem operasi karena memiliki handy telki dan dari situlah bisa ditelusuri mana HT lain yang sedang digenggam oleh anggota KST lainnya. Kesigapan Satgas Nenangkawi mendapatkan pujian dari masyarakat Papua. Pasalnya, KST sudah melanggar batas dengan melancarkan tembakan tidak hanya kepada aparat, tetapi juga warga sipil yang tidak bersalah. Eksistensi KST ini Papua dengan semua aksi bejatnya selama ini pasti menimbulkan rasa takut yang tak berkesudahan bagi warga setempat. Tidak salah jika warga Papua meradang dan mengekspresikan kecemburuan mereka terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air. Di wilayah lain yang boleh menikmati dinamika kehidupan normal tanpa rasa takut oleh serangan dadakan dari KST. Dengan adanya kekejaman yang sudah jelas melanggar HAM, tentu saja negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif, tanpa konflik yang melibatkan senjata api, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di bumi cendrawasih, memerangi dan membebaskan Papua dari beragam teror dan kejahatan manusia oleh KST berupaya wujud nyata
bagi negara yang melindungi hak dasar masyarakat Papua, khususnya hak untuk beribadah dengan aman. Perlu kita ketahui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak rencana referendum Papua dan memutuskan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu-gugat. Keputusan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni Dian Triansyah Jani di Jenewa. Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Andi Taufan Damanik mengatakan, KST yang sering melakukan penyerangan memang mengganggu progres pemerintah yang tengah mewujudkan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, menurut Andi, tindakan KKB yang sering melancarkan serangan tersebut jelas merugikan semua pihak yang ada di Papua. Dirinya juga menegaskan bahwa Komnas HAM telah mengirim tim ke Papua untuk memberikan masukan kepada pihak kepolisian di sana supaya cepat melakukan tindakan terhadap apa yang telah dilakukan oleh KST. Natal dan Tahun Baru semestinya dapat dirayakan dengan perasaan damai dan gembira, sehingga sangat penting bagi aparat untuk menjaga keamanan di Papua. Kedamaian Natal dan Tahun Baru 2022 sudah semestinya dijaga. Tentu saja menjaga kedamaian di Papua tidak hanya tugas aparat dan pemerintah saja, tetapi juga tugas masyarakat setempat.